Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Memasuki hari pengenalan lingkungan sekolah di hari kedua ini, harapan Bapak, biarpun kita dari rumah saja, tapi kita dengan semangat, kita dengan serius mengikuti kegiatan kita di hari kedua ini. Sebelum kita melanjutkan materi ini, Bapak ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalan dulu supaya bisa lebih disayangi, lebih dikenal, dan lebih dicintai. Nama saya Tarsisius Tahir Apelabi, asal dari Lembata. Pasti di antara kalian juga asal dari Lembata. Kita akan bertemu di sini. Di sini saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Nanti kalian masuk ke sini akan bertemu dengan saya dalam belajar bahasa Inggris. Dan juga ada ibu guru satu lagi namanya Mrs. Ana. Baik, hari ini kita akan berdiskusi bersama, bersharing bersama tentang belajar mandiri. Untuk mendalami materi ini, kita akan melihat definisi supaya lebih jelas Anda mengetahui tentang apa itu belajar mandiri. Salah satu ahli mengatakan begini. Belajar mandiri adalah proses belajar mengajar yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, dan memberikan kesempatan mutu, dan pada akhirnya menghasilkan manusia-manusia yang unggul. Itu ada seorang ahli yang mengatakan seperti itu. Dengan demikian maka untuk untuk bertekun dalam belajar ini, masing-masing kita mempunyai tipe belajar yang berbeda. Jadi masing-masing ini, sebelum kita lebih dalam lagi tentang materi ini, maka Bapak akan menyampaikan sedikit tentang tipe-tipe belajar kita. Mungkin di SD Anda sudah lakukan itu, tapi belum bisa membedakan, oh saya ini masuk di tipe apa. Jadi kali ini Bapak ingin menjelaskan ada 3 tipe pembelajaran. Yang pertama, tipe pembelajaran yang pertama adalah tipe belajar visual. Tahu visual? Jadi visual yang di sini berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihatkan sesuatu secara visual. Jadi visual itu biasanya Anda nonton di televisi itu kan visual. Jadi Anda melihat sebagai berikut. Mudah mengingat dari apa yang dilihat. Jadi ketika dia melihat itu berarti dia mudah mengingat. Yang kedua, dia lebih suka membaca daripada dibacakan. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, sulit menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Yang terakhir, suka menggambar apapun di kertas. Jadi ketika dia menonton, dia melukis, dia menggambar di kertas. Itu ciri belajar visual. Gambar atau video yang menarik, itu visual. Yang berikut lagi, kedua, tipe belajar kedua adalah gaya belajar auditori. Apa itu auditori? Untuk gaya belajar auditori ini mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Jadi di tipe ini kita mengandalkan telinga kita untuk mendengarkan informasi. Jadi informasi kita yang kita dengarkan itu melalui panca indera kita, telinga ini. Bagaimana tipe kita gaya belajar auditori ini? Yang pertama, suka mengingat sesuatu dari apa yang didengar. Jadi ketika dia dengar, dia suka ingat. Yang kedua, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melihat visual. Jadi ketika dia melihat visual, dia sangat sulit sekali. Yang ketiga, biasanya merupakan pembicara yang fasih. Jadi dia orang fasih, dia dengar langsung orang yang fasih bicara itu dia lebih cepat ingat. Maka di sini dia hanya andalkan telinga. Berarti dengan kata lain kita bisa katakan dia itu adalah gangguan penglihatan di sana. Yang ketiga, kinestik. Kinestik ini melibatkan gerakan yang dilibatkan, jadi orang memperagakan. Saya yakin
Saya yakin Anda pernah melihat di televisi ada gerakan tangan itu yang itu. Orang bilang body gesture ya, gerakan tangan, body. Jadi dia memperagakan itu. Sehingga ketika dia melihat peragakan itu, berarti dia lebih cepat menangkap apa yang disampaikan. Bagaimana tipe belajar di kinestetik ini? Yang pertama, menyenangi belajar dengan metode praktik. Menyenangi belajar dengan metode praktik. Dia lebih banyak praktik dia itu. Kan orang mempraktikkan itu dia banyak memperagakan itu. Yang kedua, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga ataukah menari. Jadi di sana itu, jadi dia lebih banyak menyukai gerakan-gerakan itu. Yang ketiga, menghafal dengan cara berjalan-jalan atau melihat. Jadi dia kayak tipe-tipe itu kalau dia menghafal. Jadi ada tipe belajar ini, ada 3 tipe belajar ini. Saya yakin Anda masing-masing bisa menentukan saya ini masuk di tipe apa. Jadi masing-masing kalian bisa menentukan itu. Jadi untuk mengatasi ketika Anda masuk di lembaga kita ini, di tempat seminar lembaga pembinaan ini, Anda bisa bersama-sama dengan teman-teman lain belajar dengan tipe-tipe belajar kalian yang berbeda. Maka kali ini Bapak akan berbagi tips untuk bisa memberikan atau sebagai sebuah metode untuk mengatasi tipe-tipe belajar tadi. Karena di sini kita belajar bersama-sama di sini. Yang pertama, supaya bisa lebih mandiri, lebih sukses dan pada akhirnya menjadi manusia calon-calon imam yang handal di masa depan, maka yang pertama Bapak tawarkan satu, kita belajar kelompok. Itu salah satu metode yang kita pakai supaya dalam belajar nanti kita banyak belajar kelompok nanti. Dalam belajar kelompok ini yang perlu diperhatikan, jangan pilih teman satu kampung saja, tetapi pilihlah teman-teman yang bisa membantumu dalam belajar tadi. Bapak yakin dalam belajar ini kan masing-masing kita mempunyai kemampuan yang berbeda. Ada yang bisa di bahasa Inggris, ada yang bisa di matematika, ada yang bisa di prakarya, di PJOK. Maka dari situ kita saling belajar, saling melengkapi dalam belajar kelompok itu. Jadi jangan lupa pilih teman yang bisa membantu Anda dalam belajar kelompok itu. Yang kedua, dalam proses pembelajaran di kelas, ada interaksi antara guru dengan murid, maka tugasmu adalah mencatat, menulis intisari dari apa yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru tadi. Jadi jangan disuruh baru menulis, tapi kita dengar dan tulis apa yang disampaikan, intinya apa. Jadi kita tulis apa yang menjadi intisari dari pertemuan tersebut. Yang berikut, dari yang ketiga adalah membuat perencanaan yang baik. Membuat perencanaan yang baik di sini, kita mempunyai sebuah jadwal yang jelas di sini. Di asrama, di tempat pembinaan seminar ini, kita mempunyai jadwal yang jelas. Di sekolah ada roster, di seminari juga, di asrama juga ada jadwal yang jelas. Dengan demikian maka kita harus taat atau patuh pada rencana yang kita sudah buat itu. Yang berikut lagi, setelah mempunyai jadwal yang jelas, mempunyai panduan yang tadi, kita harus disiplin dalam belajar. Jadi dengan disiplin ini kita bisa merubah diri kita, bisa membangun tanpa adalah disiplin rajin tadi, disiplin ataukah dengan kata disiplin ini kita bisa merubah diri kita. Yang biasanya malas kita bisa rajin membaca dan akhirnya kita bisa menulis. Dengan ide-ide kita ini kita bisa membuat orang lain memahami apa yang kita pikirkan atau apa yang kita tulis tersebut. Yang berikut lagi, menjadi aktif dalam bertanya atau ditanya. Oke, ayo, siapa yang waktu di SD, siapa yang biasa bertanya ke Bapak Ibu guru ketika dia les? Saya yakin pasti ada ya. Atau siapa yang suka ditanya?
Jadi kita tanya. Pepatah mengatakan kalau malu bertanya kita sesat di jalan. Jadi kita harus pandai-pandai, kita harus tanya jikalau kita tidak paham, atau jikalau orang lain bertanya kepada kita, kita menyampaikannya dengan sopan, dengan tulus. Dengan penyampaian kita yang tulus tadi membuat orang lain bisa berubah. Yang berikut, tips yang berikut lagi adalah jujur dalam mengerjakan ujian atau ulangan. Ini satu hal yang sangat penting. Jadi jangan tidak jujur sini. Kalau Anda tidak jujur, kalau contoh tidak jujur sini, Anda selalu menyontek ya, itu sebuah tindakan yang tidak bagus. Maka kalau kita di kehidupan seminari, barang siapa yang menyontek dan kedapatan, yang bersangkutan langsung dipulangkan. Itu ingat, itu aturan yang sangat ketat di sini. Yang berikut supaya membuat Anda supaya jangan nyontek, supaya jujur dalam mengerjakan ujian dengan bagus, maka dengarkanlah penjelasan Bapak Ibu guru dengan baik. Jadi ketika kita dengar dan kita tulis yang penting-penting tadi, maka saya yakin pada akhirnya Anda bisa menyelesaikan ujiannya dengan baik. Dan yang berikut lagi, jangan malu untuk bertanya. Tadi ada jangan malu bertanya ya. Jadi ketika di kelas nanti ada kesulitan ataukah di asrama, jangan malu bertanya. Frater, saya mau bertanya. Ibu, saya mau bertanya begini. Jangan malu-malu. Oke, tips yang berikut lagi adalah kerjakan PR ataukah pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah pasti ada yang bilang, "Oi, tiap hari tugas terus bosan." Tetapi ingat adik-adik, dengan tugas ataukah dengan PR ini dapat membantu Anda kalian di rumah nanti di asrama supaya lebih hebat lagi. Ketika Anda mengerjakan kembali lagi, maka pengetahuan yang kita dapatkan tadi lebih bagus, lebih ditingkatkan karena Anda mendapatkan masukan dari teman-teman, dari sumber-sumber yang Anda baca di buku tersebut. Yang berikut, ini satu hal yang penting, selalu mengulangi pelajaran yang sudah diajarkan. Itu penting. Ketika kita dapat di kelas, di rumah kita, di asrama, di seminari ini nanti kita ada 2 belajar wajib di asrama. Belajar jam 4 dan juga belajar setelah makan malam. Itu penting kita belajar. Dalam belajar itu maka kita mengulangi kembali apa yang kita pelajari, dan juga kita akan menyiapkan sesuatu yang nanti akan kita akan pelajari besok nanti. Kita siap materinya karena guru sudah memberikan silabus. Yang berikut lagi, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Ini menarik ya, melatih pelajaran yang kurang disukai. Ayo contoh apa? Bahasa Inggris ya, pasti banyak yang bilang, "Woi, bahasa Inggris sulit." Ya, kalau sulit tadi maka kita harus banyak berlatih untuk ngomong, untuk dengar musik dalam bahasa Inggris. Jadi kita harus latih banyak yang kita tidak sukai. Selama ini kan latih banyak yang kita sukai, tetapi kali ini Bapak menawarkan melatih bidang studi yang kita tidak sukai. Bidang studi yang kedua mungkin yang Anda tidak suka ya, seperti matematika ya. Oi, tambah kurang kali bagi bosan ya. Tetapi ketika kita banyak latihan, kita banyak uji coba, maka saya yakin Anda akan suka, Anda akan lebih sayang kepada matematika dan juga sayang kepada gurunya. Dan yang terakhir, pengembangan minat bakat di dalam kehidupan sekolah. Jadi kegiatan ekstrakurikuler itu sangat penting. Dengan ikut kegiatan ekstrakurikuler ini bisa memampukan kita, bisa meningkatkan kompetensi kita dalam menapaki panggilan hidup Anda kalian semua. Jadi ketika masuk di sekolah ini, kita ini lembaga khusus. Kita lembaga yang mana pada akhirnya Anda ini nanti sebagai calon-calon imam di masa depan. Jadi dengan demikian maka jangan lupa ikutlah ekstrakurikuler yang bagus.
dan bisa membantu Anda dalam meningkatkan kompetensi. Dan yang terakhir, tips yang terakhir, cari seorang pembimbing yang baik. Ini paling penting. Jadi cari pembimbing sehingga dengan mempunyai sebuah tokoh tersebut Anda bisa datang konsultasi ke beliau, baik dia itu teman maupun bapak ibu guru atau konfrati atau kromo yang ada di sini. Mintalah seorang pembimbing yang bagus sehingga dia bisa membimbing Anda dalam belajar. Maka akhirnya ketika Anda berhasil dan pada 3 tahun kemudian Anda mempunyai nilai yang bagus, mempunyai predikat yang bagus, sikap tingkah laku yang bagus, berarti Anda berhasil dalam belajar. Oke, sebagai bahan refleksi terakhir nanti, Bapak ingin memberikan sebuah tantangan buat Anda kalian. Ini buat penugasan ya. Coba ceritakanlah metode yang Anda lakukan selama belajar di SD. Apa-apa saja yang sudah Anda lakukan di SD dalam belajar ini. Tulis paling sedikit ya 10-20 kalimat ya tentang refleksi pembelajaran Anda di SD itu. Apakah Engkau masuk sebagai tipe belajar apa dan bagaimana solusi yang Anda sudah lakukan selama ini sehingga Anda bisa lulus di ujian SD kali ini. Oke, mungkin itu saja Bapak menyampaikan materi ini. Bapak menanti Anda kalian sini semua. Kami semua Bapak Ibu Guru Romo menanti kalian datang di sini. Kita akan bertemu di tempat ini. Kita akan berjalan bersama, bertolak lebih dalam menggapai panggilan Anda semua. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.